Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik. Semoga video kali ini ada sedikit manfaatnya. Apa kabarnya nih hari ini teman-teman semua? Semoga senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Oke teman-teman, seperti biasa ya, aku mau share lagi kegiatan aku sehari-hari. Ya seperti ini ya teman-teman, pastinya pada sudah tahu ya, kegiatan aku sehari-hari itu hanya di rumah dan di warung sembako. Kalau misalkan habis ngurusin anak sekolah, biasanya sebelum aku masak, aku beres-beres warung dulu ya. Alhamdulillah kemarin itu habis belanja ya teman-teman, belanja sedikit nggak banyak. Seperti biasa aku belanjanya itu yang sering ya gula pasir, terus tepung terigu, terus sama kanji ya teman-teman. Karena alhamdulillah barang-barang itu tuh laris ya di warung aku, jadi sering sekali belanja. Alhamdulillah untuk tepung kanji ini ada langganan siomay, terus ada langganan empek-empek, terus ada langganan keripik bawang ya yang bahan bakunya itu menggunakan tepung kanji. Jadinya aku selalu nyetok tepung kanji itu lumayan banyak ya teman-teman. Alhamdulillah semoga pelanggan-pelangganku selalu dimudahkan rezekinya, selalu laris manis untuk jualannya. Oke, ini teman-teman, aku tuh selalu bagi waktu ya, harus bener-bener bagi waktu. Kalau misalkan si adik lagi anteng bisa ditinggal, aku sebisa mungkin ngerapihin warung biar warungnya itu sedikit lega, terus biar kelihatan rapi. Kalau misalkan udah rapi kan enak dipandang ya teman-teman. Kalau lagi berantakan itu Masya Allah ya, rasanya tuh pengen marah-marah aja. Udahlah warung berantakan, rumah pun berantakan, Masya Allah sekali ya, rasanya nikmat sekali teman-teman. Tapi kalau misalkan warung bersih, warung rapi, rumah juga rapi, rasanya tuh seketika enteng aja, beban itu rasanya enteng ya teman-teman, terus bawaannya juga happy. Kalau punya warung sembako kayak gini tuh kita harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu, bisa membagi waktu sebaik mungkin ya buat beberes di warung, buat beberes di rumah, entah itu masak dan lain-lain. Kalau aku sendiri biasanya kalau misalkan ada waktu ya aku beberes di warung dulu ya, karena warung itu kan tempat usaha kita mencari rezeki ya teman-teman, harus dirapihin dulu. Kalau misalkan rumah sih ya nanti-nanti aja lah, santai aja. Kalau untuk warung sebisa mungkin aku cepet-cepet rapihin ya biar dipandang itu enak, biar kalau misalkan ada pelanggan itu nggak sumpek ya, kalau mau jalan biasanya susah ya teman-teman. Makanya aku cepet-cepet buat natain barangnya. Kalau misalkan udah dapat separuh ya aku ke rumah buat masak atau buat beberes gitu ya. Nanti kalau misalkan di rumah udah selesai, aku balik lagi ke warung siang-siang gitu sambil nungguin warung, sambil jagain adik main. Aku biasanya disambi beres-beres di warung, natain barang gitu ya teman-teman. Pokoknya sebisa mungkin kita harus pinter-pinter bagi waktu ya. Namanya juga usaha, pasti semua itu butuh perjuangan, harus kerja keras, harus konsisten. Kadang orang-orang di luar sana itu memandang kita enak gitu ya, enak nih udah bisa nyari cuan dari rumah, pelanggan bisa datang sendiri. Tapi ya dibalik itu semua pasti ada perjuangannya, dan pasti ada air matanya, dan juga pasti ada jatuh bangun
maunya. Kita membuka usaha itu pasti nggak semulus yang mereka kira ya teman-teman. Untuk aku sendiri juga dari menikah udah jualan itu udah gonta-ganti terus ya. Yang dulunya pernah jualan sayur, jualan buah, terus jualan perabot rumah tangga, dan alhamdulillah untuk sekarang aku usaha warung sembako. Ya seperti itu ya, harus merantau jauh-jauh ke Kalimantan untuk dapat modal, bisa ngumpulin modal gitu ya buat usaha kita. Pokoknya semua itu tuh butuh perjuangan. Makanya untuk teman-teman tetap semangat yang ingin membuka usaha atau mau bekerja di luar. Semoga Allah mudahkan, semoga berkah untuk keluarga kita ya teman-teman. Untuk aku sendiri tuh memang dari dulu, dari gadis udah seneng jualan ya. Waktu gadis sambil kerja aku jualan pulsa. Alhamdulillah ya, kalau zaman dulu itu kan belum ada paketan gitu ya, masih pulsa ya teman-teman. Jadi kalau jualan pulsa itu laris manis, dan alhamdulillah untungnya bisa buat jajan. Terus kalau misalkan lagi libur kerja, aku tuh sering ikut mamaku jualan di sekolahan ya, karena dulu mamaku itu kan jualan di SMP gitu ya teman-teman. Aku juga sering ikut mamaku jualan ya, mungkin dari bakat-bakat orang tua ya, seneng jualan. Dari bapakku juga jualan, terus mamaku juga jualan, jadi sampai anak-anaknya juga seneng jualan. Dan sampai menikah dibawa Pak suami langsung merantau ke Kalimantan, karena di sana dulu aku mau kerja itu nggak boleh ya teman-teman. Pokoknya udah pengen punya uang sendiri nih, jadi ya mikir-mikir mau jualan apa. Pokoknya ya semuanya serba dicobalah, jualan ini jualan itu, dan alhamdulillah sampai bisa pulang kampung. Alhamdulillah ada modal sedikit buat usaha di rumah ya. Alhamdulillah sekarang udah nggak merantau-merantau lagi ya, walaupun pastinya penghasilannya nggak sebesar di Kalimantan ya, tapi alhamdulillah sudah bersyukur banget untuk ekonomi sekarang, untuk kehidupan yang sekarang. Masya Allah, alhamdulillah sekali. Maaf ya teman-teman, malah jadi curhat nih. Semoga teman-teman terhibur ya untuk video aku kali ini. Oke teman-teman, ini aku lanjut mau beresin Royco. Untuk Royco juga alhamdulillah untuk di warung aku itu laku tiap hari ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan ada yang ini misalkan belanja ada sisaan 500 atau 1000, itu tuh pasti mereka mintanya Royco ya teman-teman. Untuk Royco aku memang selalu nyetok banyak. Rasa ayam aku beli 1 karton, terus rasa sapi juga aku beli 1 karton, karena Royco tiap hari laku dan banyak juga yang beli perenteng gitu ya teman-teman. Yang jadi masalah itu kalau misalkan kita nyetok barang yang enggak laris atau yang enggak tiap hari laku, pastinya itu modalnya bakal mandek ya teman-teman, nggak bisa berputar lagi. Kalau misalkan barang yang laris, kalau ada modalnya ya bisa kita stok yang agak lumayan banyak ya. Misalkan beli per karton itu kan pasti lebih murah dibandingkan kita beli ngecer perenteng. Kalau misalkan beli ngecer perenteng itu aku kulakannya kalau Royco harganya 4.500 ya teman-teman, tapi kalau misalkan beli per karton itu tuh bisa dapat harga 4.200, dan itu lumayan banget ya teman-teman buat untungnya. Makanya kalau misalkan yang laris aku biasanya belinya per karton biar lebih murah. Oke teman-teman, ini tadi aku lanjut guntingin untuk perkopian. Nah untuk kopi yang eceran aku langsung guntingin ya, biar kelihatan rapi, terus biar orang milih itu gampang ya teman-teman. Untuk Royco terus sama saus juga aku guntingin dulu. Kalau misalkan yang untuk belinya perenteng aku gantung-gantung gitu ya, biar kelihatan rame juga untuk warungnya.
Oke teman-teman, dan ini aku dilanjut balik ke rumah ya. Pokoknya ya seperti itu. Kalau misalkan di warung udah selesai, aku balik ke rumah. Dari pagi sampai sore ini teman-teman, Masya Allah ya. Dan ini tuh cucian piring dari tadi pagi, dari aku habis masak sampai sore ya, sampai Pak suami pulang ini barusan aku cuci teman-teman. Dan kalau misalkan Pak suami pulang gitu kan langsung ngasuh adik ya, ngasuh si bocil, jadinya aku bisa leluasa buat kerja. Kalau misalkan pekerjaan rumah sekarang itu ya pokoknya disambi sih sebisa aku aja. Kalau misalkan habis masak nggak bisa cuci piring atau belum sempat cuci piring, biasanya aku tumpuk dulu ya sampai banyak, terus nanti kalau misalkan sore Pak suami udah pulang bisa gantian momong ya teman-teman, terus aku bebersih dulu. Karena kalau pekerjaan rumah itu pastinya nggak ada selesainya ya teman-teman, dan sekarang aku lebih utamain di warung dulu. Kalau misalkan warungnya udah beres, udah rapi, baru aku pegang di rumah. Kalau di rumah itu pokoknya nggak ada habisnya ya untuk pekerjaan, udah cuci piring nanti ya bentar lagi pasti numpuk lagi. Terus seperti mainan beberes itu ya pasti beberapa menit kita beresin nanti berantakan lagi. Makanya aku lebih fokus ke warung aja dulu. Untuk rumah ya udahlah nanti aja. Kalau misalkan anak-anak udah tidur biasanya aku beresin. Apalagi kalau malam ya, malam itu bener-bener nunggu anak-anak tidur dulu baru sempet aku beresin, sapu pel gitu ya. Biasanya tiap hari memang aku selalu dibantu Pak suami untuk beres-beres rumah ya sebelum tidur, karena memang kalau sebelum tidur itu wajib banget bebersih ya. Rumah itu udah nggak karuan teman-teman, udah lengket lah karena dari pagi ya memang nggak aku beresin, ya udahlah berserakan di mana-mana, mereka pada makan jajan dan sebagainya. Pokoknya dibikin santai aja lah, karena kalau misalkan bentar-bentar diberesin capek sendiri ya teman-teman, karena pastinya nggak ada habisnya. Untuk urusan dapur aku memang selalu tak bikin santai aja sih. Kalau misalkan pagi nggak sempet masak ya udah masaknya siang, kalau siang nggak sempet masak ya udah sore aja. Entah sekarang aku tuh memang kebanyakan males ya teman-teman, bukan karena nggak sempet atau apa, karena kalau misalkan diniatin pasti bisa kepegang semua ya teman-teman. Memang kadang kita ini butuh rebahan dulu ya, nonton drakor dulu atau apalah itu. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai di sini dulu kegiatan aku hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.